Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azni wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya di siang ini. Kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di hari Kamis siang ini. Ayyuhal ikhwah azni wa azakumullah. Pada kesempatan siang ini insyaallah di pekan-pekan berikutnya, di hari Kamis berikutnya, kalau biasanya kita sampaikan yaitu slide terkait dengan PowerPoint, maka mulai hari ini insya Allah akan kita sampaikan yaitu sebuah kutub, yaitu kitab kecil yang temanya tentang masalah akhlak, yang dimana kita ambil kutub ini dari karang dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang berjudul Makarimul Akhlak, yaitu kemuliaan akhlak. Ayyuhal ikhwah azni wa azakumullah. Di dalam kitab kecil ini membahas, meskipun tidak secara mendetail, tidak secara keseluruhan, tapi sudah mewakili bagaimanakah terkait dengan masalah akhlak-akhlak yang penting, akhlak-akhlak yang penting, yang dimana akhlak ini tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar ilmu, tapi yang terpenting adalah diamalkan, adalah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita akan menyampaikan tentang bab ini insyaallah di dalam waktu yang ada, sesuai dengan waktu yang bersedia. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kitab yang beliau tulis di sini ini sebenarnya berasal dari muhadarah beliau, yaitu ceramah beliau yang ketika itu menyampaikan tentang tema husnul khuluq, tentang kebaikan akhlak. Maka kemudian dirangkumlah muhadarah beliau ini di dalam sebuah tulisan kecil, di dalam sebuah buku yang kecil. Dan ini bukan satu-satunya buku yang biasa ditulis, tapi banyak dari apa yang beliau sampaikan kemudian dituangkan dalam sebuah buku. Dan masya Allah, para penulis, yaitu penulis kitab, mereka mengakui bahwasanya bahasa yang dipakai oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan yang namanya muhadarah atau ceramah semacam ini, itu seakan-akan seperti bahasa kitab, seakan seperti bahasa kitab, sehingga bisa diwujudkan atau ditulis ulang di dalam sebuah tulisan, sebuah kitab, kalau itu besar, atau kalau kecil dinamakan kutub. Dan tentang Makarimul Akhlak ini diberi judul Makarimul Akhlak ini karena ada seorang syekh yang lain yang membantu untuk mewujudkan atau untuk menulis tentang hal ini, yaitu Syekh Khalid Mustafa Salim Abu Sholih. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, kita awali di sini tentang masalah ini dengan muqaddimah, dengan pendahuluan dari kitab ini.
Beliau menulis atau menyampaikan dalam muhadarahnya, kemudian dituangkan di dalam tulisan ini sebagaimana mukadimah umumnya. Maka mulai dengan innal hamdalillah, sesungguhnya alhamd, pujian itu milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kami memuji Allah Ta'ala, kami meminta tolong kepada Allah Ta'ala, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa natubu ilaih, dan kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan jiwa kami, keburukan diri kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kami. May yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah memberikan petunjuk hidayah padanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak yang berhak diibadahi kecuali Allah Ta'ala semata, tidak sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, ba'athahullahu ta'ala bil huda wa dinil haq, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Allah memberikan petunjuk dan memberikan agama yang benar. Liyudhirahu ala dini kullih, tujuannya diantaranya adalah agar menampakkan agama ini, memenangkan agama ini dari selain agamanya, dari selain agama yang lainnya. Jadi memenangkan agama Islam dibandingkan agama-agama yang lainnya. Wada'iyan ba'atsallahu ta'ala baina yaday sa'din basyiran wa nadhiran. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendekati hari kiamat, yang artinya bahwasanya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebagai nabi dan rasul yang terakhir, maka ini menunjukkan akan dekatnya hari kiamat, karena sudah tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Maka tugas beliau basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira, dan nadhira sebagai pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira, dan beliau dai yang mengajak ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya dakwah para jemaah, supaya tidak salah arah, salah tujuan. Kita mengajak orang lain menuju Allah, bukan menuju diri kita, bukan menuju kepada kelompok kita, menuju komunitas kita dan lainnya, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, dengan izin Allah Ta'ala, dan sebagai cahaya yang menerangi. Babalagha risalah, dan Rasul SAW sudah menyampaikan risalahnya, telah sempurna, telah selesai Rasul menyampaikan risalah. Sebagaimana Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ini menunjukkan risalah Rasul telah selesai. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian, yaitu agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna, maka jangan ditambah-tambahi lagi, dan tidak boleh pula dikurangi. Wa addal amanah, dan Rasulullah SAW telah menunaikan amanahnya, menunaikan amanah untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya. Wa nasahal ummah, dan beliau juga menasihati manusia, menasihati umat ini. Sebagaimana kita sekarang merasakan nasihat beliau, kita mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, dan juga mengenai penjelasan para sahabat.
wa jahada fillah haqqa jihadi. Tidak hanya sekedar yaitu secara lisan, tapi juga secara fisik beliau berjihad dengan jihad fi sabilillah, baik jihad secara lisan, secara tulisan, atau secara fisik, maka itu semuanya masuk ke dalam jihad. Maka beliau terjun langsung juga di dalam peperangan dengan sebenar-benar jihad hatta atahul yakin, hingga datang kematian menjemputnya, hingga sampai datang ajalnya. Bahwa faqallahu man syaa min ibadihi fastajaba li da'wati. Maka Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah atau taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hambanya, agar mereka menerima dakwah ini, menjawab dakwah ini. Maka siapa yang mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, berarti dia mendapatkan namanya hidayah atau taufik, hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua di antara manusia yang menginginkan mendapatkan petunjuk sampai kepada hidayah atau taufik. Gambarannya ketika ada seseorang pengen dia itu taubat, misalkan sudah melakukan banyak kemaksiatan, kemungkaran, kesesatan, dia pengen taubat dan dia sudah tahu jalan taubat seharusnya apa, tapi qadar Allah ternyata dia tidak kunjung bertaubat, maka ini belum mendapatkan hidayah atau taufik. Sudah paham, sudah ngerti caranya, tapi tidak dilakukan. Maka kita ketika mendapatkan ilmu para jemaah, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, ini tanda mendapatkan hidayah atau taufik, hidayah taufik dari Allah SWT. Tapi kita hendaklah selalu bersedih, ya, introspeksi diri. Ketika kita tahu hal yang harus kita lakukan, kita bisa melakukannya, tapi tidak kunjung kita lakukan, maka ini mengkhawatirkan. Allah belum memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Jangan malah dijadikan alasan, saya sudah tahu, sudah ngerti harus begini, tapi Allah belum beri hidayah saya, sehingga saya tidak melakukannya. Bukan Allah yang disalahkan, tapi kita yang salah. Kenapa tidak mau berusaha untuk mewujudkannya? Kalau kita mau berusaha, maka Allah akan berikan jalan. Wahtada bihadihi, dan memberikan petunjuk dengan hidayahnya, dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa khadarallahu bihikmati, dan Allah akan menghinakan man syaa min ibadi, di antara orang-orang dari hambanya yang Allah kehendaki. Kenapa Allah menghinakannya? Maka tadi kita katakan, ketika dia mau mengetahui sesuatu tidak mau mengamalkannya, maka dikatakan fastakbara an ta'atih, maka dia sombong dari mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ikut ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba khabara, dan mendustakan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anada amarahu, dan menentang dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'a bil khusran wa dalalil ba'id, maka jadilah dia kembali atau mendapati yang namanya khusran, kerugian dan kesesatan yang sangat jauh sekali. Nah, itu awal dari mukadimah dari beliau. Amma ba'd, selanjutnya, fa innahu yutibu li fi hadzal liqa, yang dikatakan tadi kok pertemuan ini. Jadi memang beliau asalnya muhadarah semacam ini kemudian ditulis. Maka sungguh menyenangkan bagiku dalam pertemuan ini, an atahaddatsa anil khuluqil hasan, untuk berbicara tentang akhlak yang baik. Beliau menyatakan senangnya karena diberi kesempatan dan waktu untuk menyampaikan tentang masalah husnul khuluq, tentang masalah akhlak yang bagus. Akhlak yang baik itu apa? Maka di awal beliau katakan, wal khuluqu, akhlak itu apa? Wal khuluqu kama yaqul ahlul ilm, sebagaimana dikatakan ahlul ilm, wa suratul insanil batinati,
yaitu surah, gambaran al-insan, manusia al-batinah yang di dalam batin, yang di dalam. Jadi akhlak ini pada asalnya itu bersumber dari dalam, dari batin. Li'anna lil insani suratain, karena manusia itu memiliki dua gambaran. Suratun dhahirah yang pertama adalah gambaran lahir, gambaran fisik. Apa itu? Wa ya syaklun khilqatuhu allati ja'alallahu al-badan alaih, yaitu bentuk yang Allah ciptakan seseorang ini, ya manusia ini, yang Allah jadikan badannya, jasadnya. Kita memiliki jasad, kita memiliki badannya, adalah surah dhahirah, adalah gambaran lahir. Kama na'lamu jami'an, sebagaimana kita tahu seluruhnya, anna hadis surah ad-dhahirah, bahwasanya gambaran yang lahir ini, minha, diantaranya ma huwa jamilun hasanun, ada yang fisiknya seseorang itu yang jamil hasan, yang dia indah lagi bagus. Kalau bahasa kita ada yang tampan, ya, ada yang ganteng begitu. Wa minha huwa qabihun sayyi, namun ada juga yang badannya itu tidak bagus, lagi buruk. Itu semuanya ada hikmahnya. Wa minha ma baina dzalik, ada di antara keduanya, dikatakan tampan juga enggak, jelek juga enggak, di antara keduanya. Ya, intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam berbagai macam bentuk. Ada yang ditakdirkan Allah memiliki wajah yang sangat tampan, ada yang tidak tampan, ada setengah tampan, dan seterusnya. Maka ini adalah surah dhahirah, gambaran lahir. Wakadzalika nanqasimu surah al-batinah. Kemudian yang kedua juga yaitu gambaran batin, gambaran yang batin. Ila suratin hasanatin wa ila suratin sayyi'ah. Ada juga yang ini gambaran yang bagus dan yang buruk, ya, yang bagus dan yang jelek. Wahadi ma yu'abbaru anhu bil khuluq. Inilah yang dianggap, yang dimaksud dengan khuluq. Jadi akhlak itu sumbernya dari dalam. Akhlak itu sumbernya dari dalam. Fal khuluqu idan, maka akhlak itu kalau begitu huwa suratul batinah, adalah gambaran yang ada di dalam batin, yang ada di dalam diri kita yang di dalam, allati tubi'al insanu 'alaiha, yang manusia diciptakan atasnya. Manusia diciptakan atasnya demikian. Maka dari sini para jamaah ya ikhwah azanillah, yang namanya akhlak itu sumbernya dari dalam diri kita. Yang dimana kalau sudah ada di dalam diri kita akan tampak ke dalam jasad kita yang di luar. Ini selalu sejalan, selalu sejalan. Sehingga untuk mengetahui akhlak seseorang itu baik atau tidaknya, kita memang melihat dohirnya, melihat yang tampak. Tapi yang tampak itu bersumber dari dalam, bersumber dari dalam dirinya. Maka sungguh hanya hilah semata, hanya berkilah semata, atau hanya ngeles saja. Kalau misalkan orang mengatakan dia itu orangnya Masya Allah, orangnya bagus begini-begini, tindak tanduknya, tapi sayang, ya, akhlaknya pada orang lain tidak bagus. Bagaimana dia mengatakan bagus, kemudian dia mengatakan akhlaknya tidak bagus? Ini tidak mungkin, tidak sejalan. Maka akhlak itu adalah kebiasaan seseorang. Kalau seseorang terbiasa melakukan amalan perbuatan, baik itu dari tangannya, lisannya, misalkan lisan mengucapkan kata-kata yang bagus, sedikit-sedikit dia itu istighfar, baca astagfirullah, Allah akbar, subhanallah, masya Allah, itulah akhlaknya. Di dalam batinnya, dalam dirinya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang kotor, kata-kata yang katakanlah kasar, meskipun dia mengatakan saya sebenarnya tidak seperti itu hanya menutup-nutupi saja. Kalau orang terbiasa mengucapkan kata-kata tidak baik, ya akhlaknya semacam itu. Akhlaknya semacam itu. Maka dari itu para jemaah, kita harus berhati-hati untuk bisa mewujudkan akhlak yang baik. Maka dari dalam ini harus betul-betul kita
memiliki ilmunya, dan kita harus memiliki keyakinan kepada Allah Ta'ala, dan kita terus minta kepada Allah Ta'ala untuk memperbaiki apa yang di dalam kita, itu dalam qalb kita, di dalam jantung atau dalam hati kita, supaya nanti keluar dalam jasad kita sesuatu yang baik, amalan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai mukadimah dari kitab ini para jamaah ya ikhwah. Insyaallah pada kesempatan yang lainnya akan kita lanjutkan materi atau halaman yang berikutnya biidznillah ta'ala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.